Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala aidan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Wa qala aidan idza mata ibnu adama in qata'a amalahu min talatin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yatlulah. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu ala fitratil islam illa anna abawahu yuhawidani wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Amma ba'd. Saya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ila hadratil muhtaramin mukaramin, para ulama, para sesepuh bini sepuh, hadirin tamu undangan ingkang hadir wonten majelis punika, wabil khusus dumateng Shahibul Hajat inggih punika Bapak Radita Cahya Nugroho kalian Ibu Aulia Ayu Minarni kalian akungipun Bapak Haji Mukromin keluarga lan sedaten ingkang hadir wonten majelis punika. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kula panjenengan panjataken puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dene punapa kula panjenengan wonten dalu punika saged hadir angrawuhi undanganipun Bapak Radita Cahya Nugroho kalian Ibu Aulia Ayu Minarni lan kalian akungipun Bapak Haji Mukromin sekeluarga kanthi keadaan sehat wal afiat, boten wonten kekirangan menapa-menapa. Ingkang kaping kalih monggo kula panjenengan hormat dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi acara awal ngantos akhir mangke leres-leres angsal ridhonipun Allah, angsal syafaatipun junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi shalawat salam tunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kula panjenengan dzurriyyah kula panjenengan yaumul qiyamah angsal syafaatipun junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, wonten mriki kula sekedhik badhe ngaturaken kegandengan kalian hajatipun Bapak Radita Cahya kalian Aulia Ayu Minarni, Bapak Haji Mukromin sekeluarga inggih punika hajatipun ngakekoi putra putrinipun Bapak Radita Cahya Nugroho kalian Aulia Ayu Minarni sekaligus putunipun Bapak Haji Mukromin ingkang asma Aura Naureh Maheswari. Mugi-mugi kanthi acara punika hajatipun Shahibul Hajah kalian Allah Subhanahu wa taala dipun ijabahi. Mugi-mugi putrinipun ingkang asma Aura Nauren Maheswari dadosa putri ingkang salehah ati Allah wa ati Rasul wa ati walidain. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ingkang dipun rahmati Allah, akikah menika termasuk
sunnahipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun ngendikaaken man ahabba sunnati nabi pakon ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sinten sing remen dumateng sunnah-sunnahipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk wonten mriki nggih punika wonten akikah menika termasuk sunnahipun tindak lampahipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tiyang niku termasuk tiyang ingkang remen dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten sing remen Kanjeng Nabi papat ahabani kana ma'i fil jannah. Benjang wonten yaumul kiamah bakal mlebet wonten surganipun Allah sareng kalian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan ingkang ngawontenaken ngadiri wonten acara akikah punika termasuk tiang-tiang ingkang remen sunah Kanjeng Nabi, remen dumateng Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi kula panjenengan benjang yaumul kiamah sareng-sareng mlebet surgane Allah sareng kalian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dipun ngendikaaken wau Kanjeng Nabi kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak niku tergadekan dengan akikahnya. Sudbahu anhu yaumas sabi. Dipun anjuraken menawi sampun kuwaos sampun mampu iku beleh mendo nggih ingkang lek jaler kalih kami setri tunggal wonten dinten ingkang kaping 7 niku sunahe. Umpami boten saged nggih boten napa-napa menawi kersane ibuke keluargane sampun siap danten sehingga saged bungahaken manahipun keluarganipun. Terkadang dinten kaping 7 niku tasih repot ngoten. Terus dipindah dinten ingkang saged napa niku bingahaken sedantenipun. Kadang dina 7 niku ibuke nggih tasih repot ngoten. Tapi sunahe wonten dinten kaping 7 kami dinten sabibaripun 7 dina boten napa-napa. Sing penting wonten akikahipun. Sabibare niku yo laku rok suhu. Sirahe dipun rambute sirah dudu sirah. Rambute sirah dipun cukur terus dipun paringi asma wa yusamma. Ngoten. Iki pindah wonten kula sing kebagian iki kula tasmiahaken berarti niki asmane Auran Nauren Maheswari. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu kan Bismillahi Allah di Auran Nauren Maheswari. Terus asmonipun kalian yang sepaipun Bapak Radita Cahya Nugroho kalian Aulia Ayu putrinipun nika dipun paringi asma Aura Nauren Maheswari. Mugi-mugi dadosa putri ingkang salehah ati Allah wa ati Rasul wa ati walidain. Lan mugi-mugi kula panjenengan kang hadir saged ngraosaken lumebere barokah sehingga putra-putra putri kula panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala didadosaken putra putri ingkang ati Allah wa ati Rasul wa ati walidain. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dipun ngendikaaken wonten hadisipun Kanjeng Nabi kala wau idza mata ibnu adama ing qata'a amaluhu illa min salatin. Aliran amal jariyah saking anak putu Adam itu bakal terputus kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi sedekah amal kula panjenengan ingkang terus milih ganjaranipun.
Terus wakaf masjid, jariah lembaga pendidikan Islam. Lah niku selama dipakai niku tiang ingkang jariah utawa makafne utawa nyumbang wonten area menika termasuk tiang-tiang ingkang terus pahalanipun mengalir walaupun orang yang nyumbang tadi, jariah tadi atau wakaf tadi telah meninggal, karena yang dijariahkan, yang disedekahkan tadi tetap dipakai oleh kemaslahatan umat. Selama masih dipakai maka akan mendapatkan kiriman pahala, walaupun orang yang jariah atau sedekah atau yang wakaf tadi sudah meninggal. Itulah pahala yang terus mengalir walaupun sudah meninggal. Yang pertama niku harapan kula panjenengan menawi terus didamel kemaslahatan umat, kepentingan umat untuk kebaikan, untuk ibadah, maka akan terus mendapatkan aliran pahala. Ingkang kaping kalih ilmin yuntafa'u bihi, inggih punika ilmu ingkang saged dialah manfaat. Jadi digambarkan kalau pohon itu bercabang-cabang, cabangnya semakin banyak, maka pahala yang akan diambil, yang akan mengalir itu akan semakin banyak bila ilmu itu terus diajarkan, terutama ilmunya agama Islam. Jadi para ulama yang mengajarkan agama Islam, pendidikan agama Islam, kemudian dilanjutkan oleh muridnya, oleh santrinya, dilanjutkan santrinya lagi, terus nanti akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Seperti hanya kalau hitungan multi level marketing nih, multi level. Terus walaupun para ulama sudah meninggal, contohnya Imam Ghazali dengan karangannya Ihya Ulumuddin, dari tahun mulai beliau mengarang sampai sekarang kitabnya masih tetap dipakai, itu terus mendapatkan aliran pahala walaupun beliaunya sudah meninggal secara jasad. Nah seperti itu harapannya, kita juga uswatun hasanah seperti yang disampaikan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ingkang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang diajarkan, diulang-ulang nih, senajan mulang alif ba ta ikra utawi ingkang lintu dengan ikhlas niku murid-muridé niku terus mulangne malih ngilmune alif ba ta wau teng muridé, sing muridé malih mulangne malih sak teruse niku walaupun alif ba ta, tapi kalau ikhlas akan terus mendapatkan kiriman pahala. Terus bapak-bapak ingkang, ibu-ibu ingkang mulang TPQ madrasah wonten dusun-dusun niku luar biasa, asalkan ikhlas walaupun nanti sudah meninggal akan mendapatkan kiriman pahala karena ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmunya manfaat, barokah, itu yang diharapkan dari ilmu. Karena ada ilmu yang tidak barokah, tidak manfaat. Wonten niku. Jadi wonten ilmu manfaat, wonten ilmu barokah, wonten sebaliknya ilmu sing boten manfaat, boten barokah. Wonten. Gambarane ilmu maling niku kan yo ilmu niku. Tapi boten saged manfaati, boten saged barokah. Gambarane malah lek ngajarane ilmu agami Islam, belajari alit-alit TPQ, sholat, itu luar biasa. Itu ganjarannya asalkan ikhlas luar biasa. Ingkang kaping 3 inggih punika waladin sholihin yad'ulah, anak soleh, anak yang berbakti kepada Allah, kepada nabinya, kepada orang tua. Itulah harapan dambaan kita semua. Jadi anak soleh yang mendoakan kedua orang. Lah wonten mriki
wonten 4 kedudukan anak terhadap orang tua. Rumiyin pun nate kula aturaken jane iki kula baleni malih wonten acarane sami akikah. Jadi kedudukan anak terhadap orang tua niku wonten 4. Ingkang pertama inggih punika anak dados zinatun, perhiasan. Dados disawang apik sak piturute saking apike anake apa di losne apa dimanja nggih. Ya. Nyuwun napa ditumbasne numpak sepeda motor nyuwun sing. Lah niku kasih sayang yang menjerumuskan seperti itu. Jadi kedudukan anak terhadap orang tua yang pertama sebagai zinatun, perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, kekayaan dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun. Terus itu hanya sebagai perhiasan. Perhiasan biasanya lek pun ngoten dimanja, gajah mobil, gajah perhiasan, namun damel demen-demenan kebanggaan, tapi boten nurut dumateng syariat agami Islam. Terkadang wonten tiyang sepah saking senenge kalih putra putrinya dimanja sehingga putra putrinya terjerumus sehingga tidak sampai mendapatkan pendidikan agama Islam. Nah itulah anak yang bisa menjerumuskan yang hanya sebagai perhiasan dunia, tidak mempunyai kebaikan maslahat kepada kedua. Yang pertama zinatun, perhiasan. Ingkang kaping kalih yang mendapatkan dambaan kita semua adalah sebagai qurrata a'yun, yaitu sebagai penyejuk jiwa, penenang hati. Digambarkan yang penenang hati, penyejuk jiwa itu adalah anak-anak kita. Mungkin juga termasuk di dalamnya adalah istri-istri kita atau suami kita. Nah, itu jadi qurrata a'yun sebagai penyejuk, penenang kita. Digambarkan di dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi kalau wau sampun dipun aturaken saking tilawah Quran wau. Jadi di dalam Al-Quran ada doa yang dianjurkan bagi kita supaya kita mendapatkan situasi yang sejuk, tenang di rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, yaitu istri-istri atau suami-suami, anak-anak yang qurrata a'yun, menjadikan penyejuk. Artinya apa? Anak-anak kita itu dalam jalur pendidikan agama Islam. Artinya anak-anak yang soleh, solehah, yang ati Allah wa atiur Rasul wa atiul walidain. Nah kalau seperti ini nanti orang tua ini akan merasa tenang, sejuk, ya, harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu karena apa? Mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Itu. Yang ketiga yaitu anak sebagai fitnah. Jadi sebagai ujian, sebagai cobaan, ya, sebagai ujian atau cobaan. Wa'lamu anna amwalakum wa auladakum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'azim. Jadi anak ini kira gambaran kula panjenengan aslinipun anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Ronten anugerah itu termasuk juga amanah bagi kita untuk bisa
menjadikan amanah ini memang benar-benar untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan merasakan kenikmatan manisnya iman, enaknya iman Islam itu tidak lain karena kita cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di dalam agama Islam sebenarnya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau sudah ada di hati kita, itu akan memberikan efek yang luar biasa, akan memberikan kebaikan kepada kita sampai umat manusia, sampai alam semesta. Terus wangsul malih pilih anak niku sing kaping 3 termasuk fitnah ujian. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama banyak yang tergelincir ke lembah kemaksiatan, kedurhakaan. Itu karena apa? Karena tidak mendapatkan pendidikan agama. Nah paling boten gambaranipun sebagai uswatun hasanah, sebagai miniatur niku adalah kedua orang tua. Jadi seberapa berhasilnya anak itu tergantung kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Jadi ibu ini luar biasa sekali. Oleh sebab itu kalau kita mau menikah, mencarikan jodoh, yang pertama dilihat apa? Fidiniha. Jadi agamanya. Bukan karena pangkatnya, jabatannya, hartanya, dan seterusnya yang bersifat dunia. Tapi yang dilihat pertama kali apabila kita mencarikan jodoh pada putra-putri kita, yaitu dilihat dulu apa? Fidiniha, agamanya. Baik itu yang suami maupun istri, itu perintahnya di dalam Al-Quran, di dalam sunnahnya Kanjeng Nabi, yaitu dilihat dulu segi agamanya. Karena nanti sang ibu ini yang pertama kali mendidik anak ya. Jadi dua-duanya tetap ayah ibu, tapi yang paling dominan ini ibu. Banyak cerita ulama, banyak cerita orang-orang yang terkenal, itu anaknya menjadi orang yang sukses itu karena tidak lain karena ibunya, bukan bapaknya, malah ibunya. Karena yang pertama kali memberikan pendidikan, mengasuh, membina, mendidik, ya, merawat dan mengarahkan itu adalah membimbing, yaitu seorang ibu. Sehingga di dalam cerita-cerita itu ucapan bapak itu baru yang terakhir, umi baru abi. Karena ibu ini adalah orang yang pertama kali memberikan pendidikan kepada anak, termasuk di dalam pada waktu hamil. Sikap kedua orang tua itu juga akan menjadi cerminan suri toladan dari anak, walaupun anak masih di dalam kandungan, itu juga cerminannya adalah kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu ada teladan, orang yang benar menurut si anak yang pertama kali dia tahu. Nah seperti itu. Jadi harapannya anak ini sebagai anugerah juga sekaligus amanah. Monggo amanah ini kita jaga benar sehingga semuanya bisa mendapatkan ridhonya Allah, syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kedudukan anak kepada orang tua. Yang terakhir adalah anak sebagai musuh. Wonten nggih, anak maneni wong tuwa, ngantos mateni tiyang ae, wonten cerita. Ya niki ngadual lakum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Jadi saking nemene kedudukan anak sing paling nemen itu aduwal lakum. Kasus Kanjeng Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, ceritanya Nabi Nuh itu yang membelot
istrinya Nabi Nuh, kemudian putranya Kan'an, dan dilanjutkan dengan cerita-cerita yang lain banyak. Nah seperti itu. Nah itu sampai anak itu sebagai musuh baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah seperti itu. Nah harapannya dengan akikah ini kita berdoa bersama-sama, semoga dengan kegiatan seperti ini yang termasuk sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita bisa mendapatkan barokah, dan harapannya semoga putra putri kita menjadi anak yang menjadi dambaan kita, yaitu sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, penenang jiwa kita, sehingga rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Semuanya tidak lain karena tekad niat kita untuk melaksanakan perintahnya Allah, bukan karena nafsu pribadi. Jadi pernikahan itu adalah perjanjian suami istri, itu didasarkan atas perintahnya Allah dan juga sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apabila didasari dengan yang ikhlas karena Allah dan Rasulnya, saya yakin keluarga nanti bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau pernikahan hanya didasari dengan biologis, ya mendapatkannya hanya itu, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, tidak akan bisa mendapatkan. Oleh sebab itu, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah maupun anjuran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semua demi kebaikan kita, semua demi kebaikan kita. Jadi semuanya didasarkan karena lillahi ta'ala. Kalau seperti itu, nanti akan mendapatkan maslahah, barokah baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau sebaliknya, malah akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam akikah ini memang benar-benar diniati dengan hati yang ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Karena di dalam Islam itu modal yang paling pokok adalah apa sebenarnya? Satu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terus menika ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi putra ingkang nami Aura Nauren Maeswari dadosa putri Aura Nauren Maeswari dadosa putri ingkang salehah, ati Allah wa ati Rasul wa ati walidain, lan mugi-mugi beto kemaslahatan dumateng bangsa, negara, agama, dan semoga membawa barokah bagi keluarganya, dan semoga diberikan tambahan hidayah, inayah, taufik, rahmat, fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selain mencetak anak yang soleh-solehah, kedua orang tua ini punya amanah inggih punika mendidik, mengasuh, membimbing, ya merawat putra-putri kita sesuai dengan syariat agama Islam. Kasih sayang kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bukan karena apa nafsu kita. Jadi terkadang anak-anak kita yang kita manja, ya kita manja itu juga perlu mendapatkan perhatian, khususnya pendidikan agama Islam. Jangan sampai keliru arah. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini monggo kula panjenengan donga sareng-sareng, doa restu panjenengan, lan mugi-mugi putra putri kula panjenengan pindah malih, mugi-mugi dadosa putra putri ingkang saleh-salehah, ati Allah wa ati Rasul wa ati walidain, berguna bagi bangsa, negara, dan agama, dan mendapatkan ridhonya, syafaatnya, ridhonya Allah, syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi teng mriku niki wonten kekhilafan, kekeliruan,
badhe nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng mugi-mugi putrinipun Bapak Radita Cahya Nugroho kalian Ibu Aulia Ayu Minarni putunipun Bapak Haji Mukromin dadosa putri ingkang saleh-salehah atiullah atiur rasul atiul waliden lan mugi-mugi bermanfaat bangsa, negara dan agama dan mendapatkan ridha Allah syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa talamidana wa man hadara fi hadzal majlis khususan ila walad ismuha aura naurin mahaswari innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidina wa man hadara fi hadzal majlis khususan walad ismuha aura naurin mahaswari fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa di'ainin wa dibaqin wa min syarri kulli lisyarin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwal istiqamah wa haqiqna bit taqwal istiqamah wa haqiqna bit taqwal istiqamah. Allahumma a'idna min mujibatin nadamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidina khususan walad aura nauran mahaswari min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidina khususan walad ismuha aura nauran mahaswari min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli bid'ah wal dhalalah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidina khususan walad ismuha aura nauran mahaswari min ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlil husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ihtim lana minka bil khair. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah barik lana fi auladina ya Allah barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadhurhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu ma fi nafsina wa ta'lamu ma fi anfusina wa ta'lamu ma fi nafsina faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah fi haqqil Fatihah wa fi khususiyatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi haqqi ma unzilat alai suratul Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li
يغفر ويرحم. يا الله يا دافع البلاء، يا الله يا دافع البلاء، يا الله يا دافع البلاء، ادفع عنا كل هم وغم. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا في الدين والدنيا آخرة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.